الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا دافع لما قضى ولا قادم لما دفع. أحمده سبحانه حمد من زرع لدار البقاء فحصد ما زرع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سعادة ما شهد بالإخلاص والفاز بالخلاء يوم الحول والفزاء. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فتح باب الزهد والوراء وأغلق باب الشرك والطماع. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكر ذاكر وسجد ساجد وركع راكع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya. Selanjutnya saya ingin berwasiat kepada hadirin sekalian, khususnya kepada diri saya sendiri, untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh kesadaran dan kesabaran yang kita miliki. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin
Jumat rahimakumullah. Dalam pandangan Islam, di antara 12 bulan terdapat 4 bulan yang dinyatakan sebagai bulan yang mulia, dan di antara 4 bulan itu ialah bulan Sya'ban. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Afdalu Sya'bana ala sairis suhuri kafadli ala sairil anbiya'i wa fadlu Ramadana ala sairis suhuri kafadlillahi ala ibadi. Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan yang mulia adalah sebagaimana keutamaan atas para rasul, sedangkan keutamaan bukan Ramadan atas bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Utsman bin Hasan bin Ahmad menjelaskan di dalam kitabnya Durratun Nasihin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan malaikat Jibril untuk memberitahu kepada beliau tentang keutamaan bulan Sya'ban, khususnya malam nisfu Sya'ban. Malaikat Jibril berkata, "Hai Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka bangkitlah dan kerjakanlah sholat, kemudian angkatlah kepalamu serta kedua tanganmu ke langit untuk berdoa." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Hai Jibril, apakah artinya malam ini?" Jibril menjawab, "Pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali ahli sihir, dukun, orang yang suka bermusuhan, peminum, orang yang lacur atau pemakan harta riba, atau orang yang durhaka kepada dua orang tua, orang yang suka beradu domba, dan orang yang memutuskan tali persaudaraan. Sesungguhnya mereka itu tidak akan diampuni sehingga mereka bertobat dalam meninggalkan perbuatan tersebut." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh sebab itu, marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal soleh dan mendekatkan diri kepadanya. Selain bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW paling banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban daripada di bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahri aktsara min Sya'ban. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah puasa dalam suatu bulan yang lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa bulan Sya'ban merupakan suatu bulan di mana seluruh amalan hamba diangkat dan dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu a'mala li'ibadi kullaha fi hadzal syahr. Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal hambanya pada bulan Sya'ban.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Memperhatikan hadis tersebut, kiranya dapat dipahami bahwa amal manusia itu dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pada setiap Sya'ban. Barangkali karena itulah pada bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk berpuasa dengan harapan bila amal kita dilaporkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bertepatan kita sedang melakukan ibadah puasa sunnah sebagai bukti atas kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Mengenai keutamaan bulan Sya'ban, ini juga dapat kita ketahui dalam sebuah hadis bahwa barang siapa berpuasa 3 hari dari permulaan bulan Sya'ban dan 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban serta 3 hari di akhir bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat pahala baginya seperti pahala 70 nabi dan seperti orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 70 tahun, dan apabila dia mati di tahun itu maka dia sebagai orang yang mati syahid. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang malam nisfu Saban, berjagalah, bangunlah pada malam harinya dan berpuasa sunnahlah pada siang harinya. Sesungguhnya Allah mengumandangkan pengumumannya pada malam itu hingga ke langit dunia. Sejak matahari tenggelam, pengumuman itu ialah, ketahuilah siapa-siapa yang meminta akan aku beri, siapa-siapa yang memohon ampunan kepadaku aku akan ampuni, dan ketahuilah siapa-siapa yang memohon dikaruniai rizki kepadaku akan aku karuniai rizki. Pengumuman seperti itu hingga terbit fajar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kesempatan yang baik di bulan Sya'ban seharusnya benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai amal soleh. Hal itu tentunya sekaligus juga sebagai upaya pemanasan untuk melatih diri menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana pendapat mengatakan bulan Rajab itu kesempatan untuk mensucikan raga, ataupun bulan Sya'ban untuk mensucikan hati, dan bulan Ramadan untuk mensucikan jiwa. Karena orang yang mensucikan raga di bulan Rajab, ia bisa mensucikan hati di bulan Sya'ban. Dan orang yang mensucikan hati di bulan Sya'ban, ia dapat mensucikan jiwanya di bulan Ramadan. Hadirin Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah Jumat yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Bila itu merupakan hal yang baik, maka semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bila terdapat kesalahan, tentu dari diri saya sendiri. Karenanya mohon maaf atas kesalahan dan kurang lebihnya. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat memanfaatkan keutamaan bulan Sya'ban ini dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bersama-sama
dengan orang-orang yang bertakwa dan yang diridhoinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina qamu bihdi syariah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul mustafaina yaumal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa raqibu muraqabatan ma ya'lamu annahu yarah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum waskuru ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la takfurun. Allahu akbar.